Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Satria Pratama dari SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Saya Intan Kesuma SSI MPD dari SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Saya Jamila SPD dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Satria. Waalaikumsalam Ibu Intan. Apa kabar Pak Satria hari ini? Gimana Ibu ya? Ya alhamdulillah secara fisik ya Ibu lihatlah sendiri kan saya sehat walafiat nih. Tapi kayaknya ada pikiran-pikiran juga nih, ada yang mengganggu sedikit lah. Iya, tapi biasa itu ya Pak. Setiap kita pasti ya tiap hari pasti ada pikiran-pikiran. Kalau nggak hidup kan? Iya benar. Oke lah. Baik, hari ini kita saya mau melakukan supervisi terhadap Bapak. Supervisi sebelum Bapak melakukan coaching terhadap rekan Bapak ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian. Enggak saya jelaskan, Bapak mungkin sudah tahu, kita diskusi dulu ya Pak ya. Bahwasanya untuk rubrik penilaiannya Bapak harus melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Nah, di mana Bapak harus memperlihatkan di situ harus ada tujuan akhir. Kemudian Bapak bisa mengidentifikasi peluang, kemudian hambatan, kemudian solusi yang akan dicapai. Bapak bisa menggiring coach Bapak untuk mencapai komitmen ya Pak, dan harus bertanggung jawab dengan komitmen tersebut. Nah, jadi di dalam perjalanan itu Bapak hanya menggiring coach Bapak tidak melakukan bantuan semacam ide-ide. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak sebelum Bapak melakukan coaching, yaitu kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin membuat rasa nyaman dulu ya Bu ya pada saat berbincang, kemudian pastinya menggiring dan membimbing untuk bisa menemukan solusi dan ide dari coaching tersebut. Selanjutnya bagian kompetensi yang mana yang kira-kira lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik itu saya mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pastinya Bu ya, yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh rekan saya itu kan, masalah beliau lah mungkin kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ya langsung pada intinya, berbobot, tegas dan jelas sampai pada akhirnya menemukan solusi. Yang solusi tersebut pasti ya mudah-mudahan bisa dipecahkan sendiri nih oleh rekan saya tersebut. Baik. Selanjutnya yang terakhir ya Bapak, pertanyaan saya, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi dan tujuan yang mana yang akan Bapak kembangkan atau yang Bapak inginkan? Yang mau saya kembangkan ya untuk kedepannya, saya ingin menjadi tempat gitu ya, tempat atau ya bisa dibilang teman ngobrol yang nyaman, yang bisa diajak berkonsultasi. Ya itu pasti saya harus bisa membuat rasa nyaman dulu dan kepercayaan ya, nyaman dan percaya seperti itu. Jadi itu yang mau saya kembangkan dari diri saya, yang bisa membuat nyaman dan percaya orang lain terhadap saya. Baik, kalau begitu saya mengucapkan selamat kepada Bapak. Silakan Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Jamila. Waalaikumsalam Pak Satria, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu kabar saya. Kalau kabar Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya pun baik juga Pak. Kira-kira dari selama ini nih pembelajaran, apa kegiatan-kegiatan di sekolah, ada nggak Bu yang mau Ibu sampaikan nih? Biar kita ngobrol-ngobrol. Iya begini Pak, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, sebenarnya ini masalah saya pribadi. Kemarin saya itu kan disupervisi oleh guru senior. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran dalam kelas dan disupervisi oleh guru senior, saya itu hanya menggunakan sumber media belajar aja.
tanpa menggunakan buku teks. Iya Bu. Nah seperti itu, hanya menggunakan video gitu aja. Kemudian ditanyalah oleh si guru Guru senior yang supervisi Bu ya. Ya, mana buku teksnya? Terus saya bilang, nggak usah lah Bu menggunakan buku teks, karena saya pun sudah paham tentang materi yang saya ajarkan. Iya, Bu. Jadi bagi saya itu nggak penting untuk menggunakan buku teks, sudah cukuplah video yang sudah saya paparkan kepada siswa. Seperti itu Pak. Ternyata dengan kalimat yang saya tujukan kepada guru senior tersebut, dia guru tersebut tersinggung gitu. Dan terakhir kejadian itu sampailah ke kepala sekolah, bahwasanya kalimat saya seperti itu kepada guru senior. Dan terakhir saya dipanggil oleh kepala sekolah, bahwasanya saya diminta untuk tetap menggunakan buku teks dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi saya sangat malu dengan kejadian seperti ini. Makanya saya ini ingin sharing lah kepada Bapak atas masalah yang saya hadapi ini. Oh ya Bu, saya paham ya Bu ya akan masalah yang Ibu hadapi. Perihal tadi ya pada saat melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya. Jadi masalahnya Ibu nggak bawa buku teks saja nih, Iya. dan guru senior yang mensupervisi Ibu ini nggak setuju ya, mungkin Iya. nggak terima mungkin ya kalau Iya. bahwasanya pembelajaran di kelas itu ya harus pakai buku teks. Ya, padahal Ibu udah pakai media ya, semuanya lengkap ya Bu ya. Jadi setelah tadi Ibu dipanggil sama kepala sekolah ya, terus kemudian setelah dipanggil kepala sekolah Ibu, apa yang Ibu lakukan? Seperti itu, tidak lanjutnya bagaimana? Ya saya berpikir kembali, apakah penting menggunakan buku teks seperti itu. Setelah itu saya pikir-pikir, bisa saja dia penting karena buku teks itu bisa memperkaya pengetahuan siswa selain semua sumber belajar yang sudah saya paparkan pada siswa. Iya. Seperti itu Pak. Iya, berarti kan Ibu akhirnya berpikir juga ya Bu yang menemukan sendiri bahwasanya ya pada akhirnya buku teks itu penting juga ya, mungkin salah satu elemen dalam pembelajaran ya, adanya buku teks atau sumber mungkin ya Bu ya, sumber atau referensi ya belajar selain dari media yang Ibu buat ya Bu ya. Jadi setelah Ibu tahu nih bahwasanya Ibu menyadari ya bahwasanya itu ternyata penting ya sebagai sumber atau referensi. Jadi apa nih kira-kira rencana ke depan, rencana aksi Ibu dan tanggung jawab seperti apa yang Ibu lakukan untuk bisa mengclearkan ya, menjelaskan atau masalah ini gitu kan. Tadi kan udah menyadari Ibu kan bahwasanya sumber referensi itu penting. Bagaimana Bu? Iya, itulah rencana saya. Saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf atas tindakan saya seperti itu. Mengucapkan kalimat bahwasanya saya menguasai materi, sebenarnya itu nggak boleh ya Pak. Jadi saya akan minta maaf kepada kepala sekolah atas tindakan itu dan saya akan melakukan perubahan. Dan untuk depannya dan kegiatan belajar mengajar saya akan menggunakan semua sumber tanpa ada kecuali, termasuk buku teks. Dan yang kedua mungkin saja saya akan melakukan yaitu bertemu dengan guru senior tersebut. Nah saya akan mengklarifikasikan, saya mohon maaf, kemudian agar tidak berkepanjangan masalah ini Pak. Itulah yang akan saya lakukan. Iya Bu, udah mantap itu Bu ya. Ya kita menyadari, pertama Ibu menyadari kesalahan Ibu ya kan, kemudian Ibu berusaha untuk meminta maaf ya Bu ya, mengklarifikasi ya. Setelah tadi Ibu menyadari, kemudian Ibu mengklarifikasi dan pada akhirnya Ibu melakukan perubahan ya tadi, yaitu saya rasa sudah sangat itu ya Bu ya, sudah sangat bertanggung jawab ya, bertanggung jawab dan intinya Ibu harus berkomitmen ya, tadi sudah bertanggung jawab, sudah memperbaiki, sudah mengklarifikasi dan Ibu harus komitmen ke depannya ya. Jadi bahwasanya ke depan kalau dilakukan nggak hanya pada saat supervisi ya Bu ya, tapi pada saat kegiatan belajar mengajar seperti biasa, referensi atau sumber harus tetap Ibu gunakan ya Bu ya. Jadi saya salut sama Ibu hebat ya, Ibu sudah paham dan bisa mencari solusi sendiri dari apa yang Ibu rasakan dan Ibu hadapi pada saat melakukan supervisi pada kondisinya seperti itu. Saya apresiasi sama Ibu dengan apa yang Ibu lakukan. Saya juga terima kasih kepada Ibu sudah mau nih mencurahkan
hati dan perasaan ibu ya kan terhadap apa yang ibu rasakan pada saat kegiatan supervisi tersebut kepada saya, dan saya juga merasa dipercaya sama ibu ya, saya merasa diberikan amanah bahwasanya untuk mendengarkan keluh kesah ibu. Saya salut sama ibu sekali lagi. Semoga kedepannya ibu bisa berkomitmen dan bertanggung jawab ya bu ya terhadap apa yang ibu lakukan. Sukses selalu untuk ibu ya bu ya. Itu saja untuk pembicaraan saat ini. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching bersama rekan sejawat Bapak. Nah, setelah atau pasca coaching ini, maka saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pasca supervisi ya Pak ya. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Ya Bu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pertama, saya membuat rasa nyaman terlebih dahulu ya. Kami sama-sama sadar akan posisi kami sebagai coach dan coachee. Jadi kesadaran dulu yang saya utamakan gitu ya. Saya posisinya sebagai coach, rekan saya sebagai coachee ini. Jadi saya mendengarkan apa yang rekan saya katakan, rekan saya ungkapkan dan rasakan seperti itu ya. Kemudian membuat nyaman rekan saya tersebut, dan pastinya saya menggiring dan membimbing ya untuk bisa menemukan jalan terbaik dari permasalahan pasti ya yang rekan saya hadapi. Baik Pak, saya juga tadi sudah melakukan catatan-catatan ya, membuat catatan-catatan kecil, melihat apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Tadi saya sudah melihat Bapak melakukan mencari tujuan, kemudian mengidentifikasi mulai dari permasalahannya, kekuatannya, peluangnya, hambatan dan solusinya. Kemudian Bapak juga menggiring coaching untuk mencapai tujuan, untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi juga. Kemudian saya juga melihat Bapak sudah mengarahkan coaching untuk berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap coaching. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Setelah selesai kita melakukan coaching, satu lagi yang akan saya tanyakan, setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, saya ingin menjadikan diri saya sebagai apa ya Bu ya, tempat untuk mungkin bisa saling berbagi gitu ya, buat tempat untuk bisa sharing pendapat gitu kan, sharing sesuatu lah Bu ya tentang pekerjaan ya, mungkin apa yang berkaitan dengan sekolah seperti itu Bu. Jadi teman-teman atau rekan-rekan percaya gitu, itu yang pengen saya kembangkan, rasa percaya orang terhadap saya. Kemudian juga membuat nyaman ya Bu ya, kalau udah percaya ya, kalau udah nyaman ya pastinya percaya. Itu yang mau saya kembangkan dari diri saya seperti itu. Baik, semua sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan, dan lebih kurang saya mohon maaf. Kita sudahi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.